Anjur model Mbak ini di ini bahasa Inggris barang kok sama orang-orang negeri Pak. Kono parah kecil. Wah ini bukan biasa. Nah, terus mereka mobilnya sana disiapkan masuk mobil keren. Cari orang di Twitter. Pak ini kan mobilnya tak berhenti, tanggung jawab saya. Ora popo. Kita disuruh tandanya ora popo. Kalau di tweet boten, apalagi soalnya tweet lah inilah. Ini kita bisa orang akan kalau dengan dia berikan kepada ibunya, nanti anak itu akan dipaksa. Kalau anak saya tak ajari dulu, kalau agama jangan diperlihatkan. Kalau kita memperlihatkan agama, nanti akan tersebar. Wong pinter koyo ngono nek kok melarat tersebar kan gitu. Wong pinter koyo ngono kok boleh duit ora iso akan diejek istilahnya. Akan diejek. Mulai agama jangan diperlihatkan, tapi memperlihatkan kejujuran apa adanya. Nek duwe yang duwe, engko nek pancen duwe tenan, masih diumpet aja kadang-kadang dirampok. Ora. Di sana untuk diterima dengan kejujuran, suka mantap. Kalau jadi sekarang, kalau tidak saya pulang. Nah, ya kan yang ngono kasari. Iya. Kalau jadi sekarang, kalau tidak saya pulang. Cari lagi masalah istri. Istri apa? Istri adalah urusan dunia. Yang jadi istri di akhirat bukan karena putri Syekh Mahmud. Amal dan hati kita semua yang jadi istri di sana. Iya. Dia juga akan mendapat suami seperti jenengan di sana. Kalau dia hatinya tidak baik, akan mendapat suami persin jenengan lebih jelek. Ora kok. Nanti si bojonya ayu bisa akan mendapat bojo yang jelek karena si tadi bojone keimanannya sendiri bukan itu. Itu tetap di neraka. Dan dengan di surga istri jenengan juga akan tetap di neraka kalau tidak baik. Kalau istri jenengan baik, dia di surga. Jenengan tidak baik hatinya, ya di neraka. Ini di mana? Di surga ketemu. Ketemu bukan jenengan yang asli, amalnya sendiri. Yang jadi di sana amal sendiri. Ini adalah istri di dunia. Senang-senangan dunia. Masalah iman, malaikat Rokib Atid pun tidak tahu. Malaikat tidak tahu. Yang tahu hanya Gusti Allah sendiri. Mulanya kita wajibkan diri kita, hati kita harus baik. Tuhan tidak mewajibkan loh. Weh, apa hati ini? Tuhan tidak mewajibkan. Bahkan menurut saya, Gusti Allah kok jangan kesenangan kalau diwajibkan ini jadi yang mewajibkan adalah saya sendiri. Saya ingin surga, ya berbuat yang baik. Saya ini senang surga, takut dengan neraka, ini maksiat terus. Jadi maksudnya jodoh di akhirat itu bukan persis yang di dunia ini. Bukan itu. Misalnya saya punya istri, nanti sama-sama baik masuk surga, bukan saya ketemu dia lagi, bukan. Seperti saya berniat baik mendirikan pondok untuk pesantren, untuk ngaji dan sebagainya. Ini besok pondok tetap ditinggal. Tapi saya punya dengan niat saya, Allah mengganti juga bukan seperti pondok ini, tembok sudah hilang semua. Hati kita, bukan amal kita menurut saya. Hati kita. Yang jadi gedung hebat, mewah bersinar adalah kalau hati bersinar. Tapi meskipun pondoknya besar, tapi hatinya sumpah ya. Hatinya tidak benar, tidak bisa berpikir, tidak bisa berwujud. Ya besok ya, apalagi kata orang
cerita iki bandamu besok dibroke. Nah, neraka. Ati dibroke biar denger koso kangelan 40 tahun. Kemudian di sana tidak ada. Kan sama dibroke. Ya kasaku rono. Tetap yang tahu pondok akan saya tinggal. Yang saya bawa adalah niat saya yang baik. Mulai masalah amal tidak perlu disaksikan manusia menurut saya. Biar kita beramal satu kata, 2 langkah, 1 langkah. Itu biar disaksikan Gusti Allah. Banyak yang biar disaksikan Gusti Allah. Kalau banyak kok suka disaksikan manusia, itu sudah beda lagi. Beda lagi. Menurut saya, meskipun saya tidak bisa menjalankan, itu saya punya seperti itu. Dengan adanya istri kita, imannya makin akan kemaksiatan kita juga makin berkurang. Nah, urung di bojo ki wae kaya ora ngayu. Nah, apa meneh sikile kita lek putih. Iki kan imannya nah, dengan istri wong wedok ya koyo ngono. Kabeh. Allah menitipkan kekuatan kita gunakan di dunia ini. Allah menitipkan ilmu kita gunakan juga di dunia ini. Allah menitipkan juga cewek-cewek terus di bumi ini untuk kamu. Yang kita gunakan. Juga kita menitipkan Allah menitipkan kepada kita burung. Burungnya itu bukan hanya untuk kencing toh. Ya untuk kawin barang. Loh, maksud dititipin kegunaannya bukan untuk kencing toh. Kencing dicewoi, tidak ada artinya. Kenapa kok sekarang belum punya istri? Mungkin berpikir juga, wah kalau di bojo aku sendiri duit akeh. Ini bisa juga. Soalnya bojo ki membutuhke ya ekonomi, nek aku tuh lebih duit akeh. Iki aku wedi. Itu juga pemikiran seperti itu tidak benar. Yang benar kawin di bojo selama masih senang kita menjalankan tugas sebagai kekeluargaan. Nek kono ora seneng ya jangan menyesal, golek meneh. Kemae wong miskin iki yo ditulak-tulak ini biasa. Ngono, tapi perkawinan cepat. Nanti jangan takut meskipun itu halal yang dibenci Gusti Allah karena habis itu perceraian. Nah, yang mau cerai bukan saya, yang mau cerai istri saya. Nah, yang dosa kan yang mesti dibenci itu kan kono. Nah, ini kita meneng. Kadang-kadang saya mikir apa ada. Kalau dulu kan kalau di istilah Islamis itu ada cerita digantung jodoh atau apa segala macam. Kadang-kadang saya bilang apa kayak gitu, tapi siapa gitu enggak? Yang gantung siapa?
Yang gantung ya akal kita, kebodohan kita. Mulanya kemarin saya akan ceramah ketika Rebo terakhir bulan Syawal. Iya. Allah menurunkan Rebo terakhir bulan Syawal 320.000 bala. Dibagikan kepada orang sedunia. Siapa yang berdoa pagi ini akan selamat di tahun itu. Menurut kita bicara Dewa Timur. Kan seperti itu. Termasuk gempa bumi, termasuk ini bala Gusti Allah, termasuk pernikahan perceraian, termasuk sulit ekonomi, sulit pertengkaran antara anak dan bapak, dan ini adalah termasuk bala 320. Tapi bala yang terbesar bagi orang awam apa? Gempa bumi, mati seperti Aceh. Menurut kita orang yang beriman, semua yang kelihatan termasuk gempa bumi. Bahkan nanti bala kiamat tidak seberapa. Yang bala yang terbesar, bencana yang terbesar adalah salah berpikir. Salah berpikir. Orang gempa bumi ini berpikir salah itu tak? Bencana yang terbesar. Kita mau nikah karena salah berpikir, tidak jadi. Jadi kita bernikah tapi salah berpikir. Berpikirnya itu salah, kan juga tidak jadi. Bencana yang terbesar akan mengenai kita di kamar, di jalan, di mana saja. Padahal inilah salah berpikir. Bala corona, ada penyakit virus corona, masih ada dokternya, masih divaksin, ada. Tapi kalau sudah salah berpikir, siapa yang mampu? Siapa yang penolongnya? Tidak ada, harus kita sendiri. Yang mengaku percaya kepada Gusti Allah, nanti Allah akan menyelamatkan, itu juga salah berpikir. Masa ada musuh banyak melawan kita Allah akan menyelamatkan. Itu juga salah berpikir. Musuh banyak ya lari. Itu musuh diadang di sana, kita belok. Itu tidak salah berpikir. Wajib Meto sudah mengamalkan Asmaul Husna pos setahun, musuh 10 tadi. Ayo, mampus. Salah berpikir. Salah milih presiden ya Allah. Termasuk bahasa Inggris apa? Yang diterangkan di kitab-kitab ya. Dosa besar adalah musyrik kepada Gusti Allah. Yang kedua dosa besar adalah pembunuhan. Yang ketiga perzinahan. Keempat berani kepada orang tua. Dosa yang paling besar meninggalkan sholat. Itu adalah yang ditulis, yang dibicarakan. Tapi menurut saya dosa yang besar adalah ya kebodohan atau salah berpikir itu akan celaka di dunia sampai akhirat. Tentunya ini Ciloko coba mau jualan salah berpikir kan. Nah, kita karena sekarang menjelang sudah tua kemudian pernikahan salah berpikir, itu dosa akan menjelaskan. Ya, kalau musyrik dosa besar, tapi itu bukan seberapa. Kenapa dia musyrik? Karena salah berpikir dan tidak berpikir. Saya menyembah matahari, mengira matahari adalah yang paling besar, tidak ada yang membuat matahari itu, kan salah berpikir itu. Itulah yang dosa besar itu, bukan musyriknya. Ya supaya nggak salah berpikir gimana berarti ya berdoa itu ya. Nah, supaya tidak salah berpikir ya kita menghadapi apa adanya demi keselamatan kita dan demi tercapai tujuan kita. Apa tujuan ini kok terhambat? Masalahnya apa? Itu harus dicari. Kalau sudah ketemu akan tidak ada hambatan. Selama hambatan itu masih
ada, kita tidak bisa belok dari hambatan itu, ya tetap saja. Kalau jenengan itu di sini kan cara belok dari hambatan, mendapatkan pengalaman, cara belok dari hambatan, karena hambatan jenengan tebal itu pikiran berdiri. Nah, terutama yang paling tebal karena pikiran kita tidak mau belok. Iya. Kita harus tidak bisa ke sini. Kata Lumaira mau banyak. Kalau menuju Roma tidak bisa lewat sini. Itu karena pikiran. Tercapai. Itu pikiran jenengan satu. Percaya kepada pikiran orang lain. Oh ini. Percaya kepada pikiran orang lain karena kita juga berpikirnya tidak tajam. Percaya dengan orang lain itu karena pikiran kita yang lemah. Nah, termasuk salah satunya yang hambatan besar jenengan sangat besar dengan kata guru. Guru sekarang masih. Kalau jenengan tetap percaya besok mau begini, ojo sih mau apa lagi? Jenengan akan nikah dengan yang lain, yang senang dengan jenengan, malah yang kaya, dia senang kepada jenengan. Guru menunjukkan itu saja, itu anak kiai, si jenengannya kiai, ini pinter, orang jenengannya Pak Kiai. Saya itu karena guru, bapaknya seperti itu. Kalau kita tidak bisa niru, kita mampus di situ akan konyol. Nanti bojo siji kuwi, kita yang tua ya. Kita tua, kalau ijen nom cantik, kita dari satu persatu giginya sudah jajal umpama yang giginya yang hilang di sini, dari sini masih ketutupan ini. Ning nek kene wis koyo kok. Itulah. Saya pun nggih 11. Tapi nggih ngoten. Mulai anu dhisik teng bendo gurune seneng. Iki wong hebat, tak rapi mana. Dia kata. Guru itu. Padahal dia umur pinten ya. 9 tahun saya mau cek anu. Wis koyo gurune seneng iki Pak calone wong hebat. Tak atukno anake. Lho niki mboten dadi ten punya Mahmud tadi. Mriko kawin, mriko wonten. Cuma ingatan kan buat. Tapi sing tetep nggih punyai kula ibu kula niki kate wonten punyai tas sing terakhir ku paling nom niku punyai aspek niku saya mau semenang niku turunan tasrifah, turunan kanjeng Nabi. Cuma uripe wonten ngono. Gitu ya. Keturunan dari ya terah. Sekarang kabut di sini nyusahkan malah tak tutup malah. Dengan orang tak tutup malah tak intip. Yo kabut jangan percaya dengan kabut. Manfaat enggak hati percaya kalau dia itu suruhannya dan anunya tingkah lakunya manfaat itu kita ikuti, kita tiru memanfaat. Tapi yang merepotkan makin malah repot. Dia ditinggalkan dia merepotkan ini. Guru juga seperti itu. Guru itu punya istri satu. Santri nih kon nikah, orang kon santri nikah, saya senang ya nikah. Mana ngono santri nih matur. Istri kula ekonomi sulit, niku istri kula jan susah mboten ada napa-napa. Rabi neh. Rabi. Sing siji galak lho. Matur kae mlarat, sing siji galak, anut gurune itu. Guru. Rabi meneh. Ya sudah tidak sing siji medhit ngunek-ngunekke padahal
yang ini punya pesantren santri ini. Punya pesantren nanti mengsenangi bojone telu galak kabeh ngrepoti kabeh. Santri takon. Wayah lagi. Ora lagi gurune ngono. Panjenengan saged bahagia sebab istrine setunggal. Aku siji wis nyenengake. Nek kowe siji ora nyenengake, golek sing nyenengake. Lah saiki kowe wis telu nek ora nyenengake kabeh, golek omong. Aku siji kan wis nyenengake. No. Mata golek ketemu dengan juragan Jai. Punya perusahaan anu Jai. Janda membutuhkan suami yang seperti tadi yang bisa jadi imam. Iki bojone gak wahab wis wegah dah. Lakoni aku janda kosong. Mboten Pak Kiai monggo garwa kalih kula. Garwa kalih kula mangke istri jenengan kersane nyambut gawe kalih kula. Kiai ini gelem ditembung karo istri-istri. Mangke sampeyan yang gawe karo aku. Anjir yang santri ini nikah sama yang keempat. Ini Pak Kiai pinter ngaji men mulang ngaji bae men ibadah. Saiki awak itu isinya nyambut gawe. Tadi istri jadi empat itu mengerjakan dari bakul jahit kabeh. Pondoknya besar sampai dari SD, SMP, SMA sekolah. Saat dikasih ini grogol namanya persis saya kiainya yang istri yang empat itu jadi kiai dulu santri korapi yang bujur galak jawab kiai akan rapi jangan musuh tunggal aku sisi kan harus nyalakan kaki. Nah itu kan tidak bisa ditiru. Iya. Bujurnya siji awal itu bujur si para repot ya boleh menang. Yang kiai bocah orang guru mengajar guru anak buahnya. Terus anak buahnya kalau bertanding mesti kalah. Anak buahnya bertanding mesti kalah. Sampai anak buahnya putus asa. Kamu jangan putus asa. Ajar dalam bahasa Arab cahit tidak manjada wajib atau manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh akan panen juga. Siapa yang sungguh-sungguh dalam kungfu ini akan menang juga nanti puncaknya. Yang sudah menang pun akan kalah juga. Jadi belum pernah menang, sekarang menuju kemenangan. Ayo belajar. Semua nafas, semua gerak, semua pikiran kita pusatkan. Belajar kungfu ini. Nah, kalau anaknya itu siswanya satu itu gugup-gugup sudah kaki sudah putus. Tunggu tetap belajar menuju kemenangan. Nah kata-katanya semua gerak, semua nafas, semua pikiran kita pusatkan ke kungfu menang. Nah itu yang cita-cita lama-lama bertanding menang. Nah itu kira-kira saya karena melihat kungfu itu tahun berapa, saya begini, saya akan membuat pondok, tidak menunggu saya kaya. Mulai pondok dulu kan batu, saya mencari batu, tak pondok dewi, tak pondok dewi. Nah ini yang menjadikan saya dianggap sesat, yang menjadikan dianggap tidak mengikuti gurunya oleh teman-teman saya. Nah, saya sekarang umur 60-an, ini saya anggap saya berhasil. Mulai saya kan umur tahun 96 mulai punya pikiran seperti itu. Mencari batu sampai saya membuat gua. Karena batu itu yang ada di dalam tanah. Pasir di dalam tanah waktu itu saya gali keluarkan
Yang di Sabesana itu apa ya? Guanya itu Iya, ada besar di- ya. Pernah diceritain. Nek sehari itu satu, itu kalau setahun kan sudah 360 batu. Padahal saya itu bisa mencari sehari 10. Setahun sudah numpuk. Sudah 3.600 batu satu tahun. Padahal saya terus ini sampai sekarang ini terus mencari batu meskipun bukan dengan tangan saya. Ada anggota yang saya suruh mencari batu. Mulai turah-turah. Dan batu saya, umpama saya untuk bikin seperti bukan batu bata, jadi bikin batu seperti ini. Yang masih itu. Makanya anak saya yang namanya Agus itu gitu. Itu yang akhirnya istiqomah menuju cita-cita. Istiqomah sesuatu itu. Lalu saya istiqomah ditulis dengan anak saya continue 86 ditulis di tembok sana. Berarti saya dengan tekun dengan sendiri 35 tahun. Sendiri tahun 86. Mulai teman pondok saya hafal Al-Quran 10 tahun yang lalu ke sini mendapat wakapan tanah di Semarang di Puncak 600 meter. Kemudian di pondok hanya menghafalkan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ditinggal mesti hilang. Takut kalau Al-Quran hilang. Menghafalkan Al-Quran. Rezekinya dari mana? Rezekinya dari kalau ada orang undang dapat rezeki, orang undang dapat rezeki. Kan juga tidak bisa apa-apa. Mana 10 tahun yang lalu ke sini mencerita tentang tanah saya diwakafi tanah untuk pondok pesantren. Loh. Bilang sama saya doakan akan mencari dana. Lanjut saya bilang, kamu carilah dana dari proposal ini dengan proposalmu itu cari dana kemana-mana, ke siapa saja boleh. Tapi kalau nanti dapat dana, diberikan istrimu biar untuk beli beras, untuk beli tempe, untuk beli makanan biar istrimu gemuk. Jangan untuk pondok. Oh istrinya saja lapar kepala nggak pondok. Ngotot dia menurut keyakinan, dianggap keyakinan, tapi menurut saya keyakinan bodoh ini. Karena gurunya juga mendirikan pondok, hafal Quran, dia juga akan mendirikan pondok. Itu untuk beli tempe saja, jangan ini saya beli uang, tapi bukan untuk pondok, untuk beli tempe. Menganggap saya ini pikirannya tersesat. Lanjut lama-lama di debatan sama saya alasan ekonomi. Saya bilang, sana bilang, saya kan mengikuti jenengan juga mendirikan pondok. Kenapa saya tidak boleh? Ya saya jawab, saya mulai mendirikan pondok dengan istiqomah tekun, payah, pahit, panas, dan badan saya dibenci orang. Itu sudah 25 tahun. Jadi ini sejelek ini 25 tahun. Dan sekarang umur kita sudah 50 tahun. Berarti saya membangun 25 tahun. Mbak, ada pondok yang jelek ini, belum baik seperti ini. Jadi masih di sini, masih jauh ke sini. Nah sekarang kok jenengan mulai umur 50 tahun, selawi tahun apa ijeh urip.
umur 50 tahun kekuatanmu sudah lemah. Kalau istrimu itu kalau tinggal berjuang untuk membuat pondok istrimu lapar, sebaiknya ini tanah wakaf ini untuk manggon dibikin rumah pakai gedek atau pakai apa, alasannya pondok, tulisi pondok yang kena, tapi bukan yang penting istri dan anak-anakmu bisa makan, bisa sehat, ditulisi pondok. Kalau bisa, ada santri mau pondok situ. Santri itu ngerepoti, namanya murid. Bisa ilmu nih sing ngirit. Kamu bilang, wah ini sudah tidak muat. Jadi tidak muat kelayaknya itu. 600 meter. Nah itu ya mandamu. Dia menguatkan dengan pikirannya sendiri, tidak mengikuti saya ini. Wah ini tetap percaya dengan kun fayakun Allah. Kalau doa dijabai nanti ini jadi yang bagus. Mulai doa ini dengan saya kira dijabai kok orang sing umur 50 kok umur sudah dijabai. Saya kan bilang gitu. Ketika anakmu nanti umur berapa butuh sekolah butuh ini. Tapi yang penting anak istrimu bukan pondoknya. Nah dia mencari-cari yang pergi tidak pernah pulang. Apa? Istrinya minggat. Karena apa? Kon manggon nang omah wakapan, tanah wakapan. Malas pergi ke sini. Wah, leres sekali. Senang jam tepat. Sekarang dia sudah pergi. Lek rapi meneh. Nah, saya kan gitu. Mantan ini sudah numpas sepeda motor dengan istrinya baru, muda, ini orang hati ayu. Sepeda motor ke sini, piye pondok terus ke pura. Wah, tidak, bagus sih. Saja, ini tak nih. Kamu 25 tahun lagi apa bisa jadi seperti pondok saya? Umurku sekarang sudah dong. Terus berpikir sekarang. Umpama pondokmu jadi megah, kowe umur swidakan munggah, karena nunggu mati nih. Akhirnya tidak terus, tapi selama ini dia rumahnya jelek, tapi uangnya banyak. Meskipun nipu-nipu rono-rono kan nipu-nipu. Bagus pondok lagi, coba lagi, pondok itu dari ini. Tapi pondok tidak dibangun. Jadi juga santri-santri tidak senang. Sekarang yang mau Quran orang sebelum speaker, aku yang dulu. Speaker itu undang santri. Ini santri sing itu kok mesti santri sing melarang malah bahaya. Baca tenang juga. Sekarang baca Al-Quran dengan ikhlas lillahi ta'ala, minta barokah ayat-ayatnya Al-Quran. Barokah kan bisa tahu kita, tapi setiap ayat barokah tidak terhitung. Minta barokah, karena niatnya baik ya barokah turun. Dalam lain jalur amal sedang di pondok, dalam padahal orang di pondok, ya tidak percaya. Itu kan baru ke Al-Quran. Ini mengaku. Oleh kalau di sini orang akan hidup akarnya. Senajan sementara, waktu nopo malah gagal kafe. Bersih rumput-rumput kalau mau ditanam yang bagus. Akal-akal kita buang, disapu, tumbuhkan akal baru. Ini kalau tidak akal lama dipakai, ayo jadi wong kuno, wis ora keturutan sejane. Ojo tiru kiai itu sugih. Kita tidak punya apa-apa, kok malah tiru kiai. Kiai umur 35 wis sugih. Nah, kita umur 35 ijek koyo ngene kok tiru kiai.
ojo ditiru kiai. Pasal duniawi, yang pasal keimanan ini harus kita lihat. Saya mengikuti kiai tahajud dulu, sampai teman-teman saya menanyakan, karena saya taatnya sama guru. Teman-teman pondok harus taat. Tapi sekali ini yo, wis seto itu. Halo, Gus, kalau aku, halo nih, coba-coba, kamu ini kok nyembah Allah atau nyembah guru? Karena saya ini yang menjemput guru saya entah, pokoknya saya harus mengikuti guru saya. Mas dianggap nyembah atau dianggap ya. Gusti Allah legendai orang kita loh. Gusti Allah ketika saya berguru, kata saya ringankan daripada gurunya ketika saya berguru. Lalu saya ringankan, tapi sing mari daharan guru, sing keguyon gurune. Nah itu lebih dianu. Sama Gusti Allah pun kita katanya menghadap, pikiran kita juga lari-lari. Itu ketika masih berguru, sehingga saya dianggap menyembah guru. Nah, saya sekarang mengikuti Allah, mengikuti akal saya. Petunjuk yang bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat, Nabi pun tidak boleh diikuti. Contohnya sekarang kan musim orang berjubah-jubah, jalan-jalan, itu kan dia mengikuti Nabi. Tapi mengikuti Nabi yang seperti itu kita tidak boleh mengikuti. Karena apa? Karena lupa kerja. Jalan-jalan itu yang terjadi, istrinya ada yang lari, ada yang meninggal sampai dia pulang, itu tidak boleh diikuti meskipun dia berdalih sunnah. Waktu sama minggu jenggot ini kan kebetulan, wah Pak Kiai ini berjenggot jadi tambah ganteng. Kan gitu, kebetulan dulu. Nek jenggot ini malah menjadikan remeh, jangan dipakai. Wah, bujuku kejenggotan jeleli, harus potong. Tidak kemudian mengutamakan ini sunnah Rasul, juga tidak. Sekarang berkumpul sama istrinya ya mengikuti istri. Saya juga seperti itu, kamu mengikuti sana. Jadi opo anu gue harus bekerja. Sekarang nyupir ke calon pensiunan. Oh itu. Mau ke usahanya. Juga bisa elektro. Yang kurang sempurna di situ milik calon mertuanya. Iso tadi. Malah dipuji, iki ngaku nikah, iki malah kono orang tidak perbaiki, yang orang sarjana tidak bisa. Nah bojone yang sarjana kalah karo apa sih itu? Dalam bahasa, dalam politik, dalam segalanya, apa tahu. Sampai orang Amerika ke sini, kamu itu kuliahnya S berapa? Saya tidak kuliah. Tidak mungkin. Nah sini yang kuliah kan banyak. Tapi bicara sama orang Amerika masih gratur-gratur. Kalau anak saya pinter, itu tidak mungkin. Bahasa ini istilah luar negeri. Seperti kau tahu. Kamu itu tidak mungkin kalau kamu bisa kuliah. Anjir, saya kuatkan saja ini untuk tidak kuliah.
Tidak mungkin bapak itu. Yes, ditutus sebelahnya belajar nang Google. Belajar bahasa dia apa? PlayStation itu loh. Oh, PlayStation. Nah, PlayStation itu kan bahasa Asing ya. asing. Nah itu sebetulnya ini ngapal ini nang kono ini guru bahasa Inggris bisa. Bahasa silat, bahasa rumah tangga, bahasa pejabat, bahasa apa itu kan ada. Malah pinter. Nah, Cibarang itu buat Google pinter. Iya. Tapi barokahnya yang ya hanya pinter toh. Seperti sekarang yang tenar itu dengan kan Gus Baha itu. Oh ya Gus Baha ya. Kita kan jadi Gus Baha pun bisa. Maksudnya pinter seperti Gus Baha. Tapi barokahnya kita tidak ada. Nah, kalau kan barokah. Kita hanya bisa ngomongi, mantan ngomong Al-Quran hadis imam ini, kita tidak bekerja. Apalah kapitan nih. Iya. Pintar kalau belajar bukan dari guru. Bisa pintar tapi tambah repot. Itu yang barokah itu semuanya dari guru. Seperti doa-doa barang itu. Harus dongo apa? Nanggur buku-buku kan ada. Kegunaannya ini. Tapi itu diamalkan tidak barokah. Barokah ya kecil, parah repot. Saya melihat itu, maka saya itu ziarah. Ada orang dari Kediri, 3 orang, 3 tahun ziarah ke makam wali, sampai bajunya kusut, sarungnya sudah merinding seperti yang 3 tahun. Terus saya berpikir, wah ini membaik pada takut selama 3 tahun. Tadi malam di mana? Tadi malam saya ke Kadilan di makam Sunan Kalijogo selama 40 hari. Terus jenengan selama 40 hari di Sunan Kalijogo atau di makam wali sana, jenengan mendapat apa? Mimpi ada seorang jasad, maksudnya ulama ya. Dari yang Sunan Kalijogo kaya apa? Kowe tak berkahi. Justru di sana sebelum di Sunan Kalijogo kemana-mana mirip-mirip. Kowe tak berkahi, kamu akan berkati maksudnya, kamu akan bahagia. Banyaklah tirakat, banyaklah ngono dia itu. Sekarang sudah sampai ke sini, jangan lereng lagi. Berhenti dari perziarahan. Karena wali yang jenengan ziarahi, wali-wali yang jenengan ziarahi, sebetulnya dia itu saring, disebut pasarean, istirahat. Jangan diganggu. Mosok wali sudah syariat dulu sudah mendirikan pondok berdakwah sampai mendirikan negara Islam di tanah Jawa. Itu payahnya seperti apa? Sekarang itu sudah syariat istirahat. Jangan diajak kerja lagi. Kerja lagi main suki, bah, kalau kalau sing keliru nyuwun suki, nyuwun harta. Jangan dia syariat. Hanya saya kan dia mendoakan. Sana tidak butuh doamu. Kalau doamu kamu doa sendiri, wis 3 tahun gelung gerasi kok ndongake wali. Apa tidak kuali? Wah, lama-lama tak putus sekarang. Sekarang
wali itu ada 313 wali besar di bumi di dunia ini. Mati satu, tumbuh satu, mati satu, lahir satu, mati satu, lahir satu. Maka dari itu wali yang sudah mati biar mati istirahat. Tapi ada wali gantinya yang hidup. Nah, inilah yang perlu dicari gitu. Nah, bingung kenapa? Wali sing urip iki kaya ngopo? Yang dianggap wali hanya yang mati, padahal itu sudah bebas. Mesti ndongakake. Ndongane mesti kabul. Kalau mbiyen uripe ndonga wis kakian, saiki ora kober. Ya gitu. Cari wali yang hidup. Coba yang bukan wali saja, yang hidup jenengan kesini. Cek tak cikoke kelambi baju saya berikan, sarung saya berikan, keduling taknya ini dipakai, diganti, buat di tas, buat di plastik kresek bukan tas ganti. Yang bukan wali saja, ya saya ada teh, ada rokok tak, nih dulu saya masih merokok sekarang tidak. Ini orang yang hidup, orang yang jelek pun bisa memberkati sesamanya. Apalagi wali yang hidup. Loh, kalau bisa ketemu wali yang hidup, apakah tidak lebih memberkati? Jadi wali itu akan memberkati ketika dia hidup, ditugas memberkati umat, memberkati kita. Itu yang hidup. Kalau yang meninggal sudah diwakili yang hidup. Apalah nganggep iki Pak iki wali. Saya wali murid. Karena saya punya anak, saya sekolah. Karena saya jenengan belum bisa jadi wali, masih ziarah terus. Nah, belum punya istri, belum punya anak, kan belum bisa jadi wali. Kalau akan jadi wali syaratnya adalah istri dan punya. Kalian tidak punya anak, kemudian kumpul namanya wali-walian. Nah, ngono, wah, gak akeh di sini. Nah, terus sana cari saja wali. Tanda-tandanya yang akhlaknya mengikuti bimbing Nabi Muhammad SAW, membahayakan dengan umatnya, menyelamatkan dengan umatnya, bukan yang merepotkan dengan umatnya. Itu adalah tanda-tanda wali. Sebenarnya inna Allah adalah mewalikan orang-orang mukmin. Jadi wali itu yang wali cilik atau wali gede. Jangan mukmin, hai wali, ini wali kuting. Jangan wali siapa tuh? Dulu mesti wali. Tapi wali yang besar tugasnya lebih berat berkati dengan umat ini karena ini penggantinya Nabi. Cari itu saja. Amatan ini wis numpak Vespa, numpas gede, nyembah kali itu. Angger sowan ulama ya, sowan ulama dinai sebah, dinai jas, dinai anu, dinai duit banyak. Wah, kulo saat ini pun ngertos wali itu yang sudah meninggal diganti yang hidup. Betul, saya mendapat berkat dari mana? Berkat dunia. Tapi berkat akhirat karena keimanan, mengikuti tirakat, mengikuti amalan, kan keimanan. Akhirat. Kalau untuk duniawi, ya wali yang hidup. Suwi-suwi melakang sampai dijalimi wali modern. Wali modern, paling ini digorokok dulu tanah itu. Siang ini mau ke ya insya Allah mau kita jangan saya bekali kemantapan. Iya. Harus
bisa memutuskan diri panjenengan. Jangan mengikuti pikiran orang lain. Saya berada juga guru yang tidak harus semuanya dipatuhi, yang kira-kira merepotkan. Umpama loh, iki show. Sekarang umpama lagi. Wah, ini adikku kok, kakaknya yang adikku. Adikku naruh lagi, aku orang mantep. Umpama begitu coba gimana? Kan akan lebih tekan-tekan tuh. Jadi yang kuasa adalah Kang Masih yang ada di tubuh ini. Dalam agama pun itu, nek kono tidak mantap dengan jenengan. Coba gimana? Maka dari itu jenengan harus juga pakai otak, pakai gaya yang sekiranya salah itu mantap. Produk ngapus apa? Saya sarjana ini, saya Nggak boleh itu. kan mantap. Boten nek masalah niku kan sampun cuma kula, Pak. Masalah niki niku Yang perempuan itu kakak. enggak, masalah niki niku keluarga kula punten mriko pun lamaran jaluk tunangan. Nah. Mriko nggih teng griya kula pun cuma kari dereng niku. Wah, iku lho. Nek kula lek boten aku nggih boten dibalesi mriko. Masalahnya mek ngoten kari dereng niku guru kula rada ngamuk tok ngoten lho. Wong keluarga Cirebon ngajeng mriko kula ngomong, "Mbak, iki kula ngomong apa?" Ngomong ini, "Kuat kamu gak iso." Apa? Enggak ada maten itu, butuh biaya lho. Kok malah urusan ngono. Mriko Cirebon iku jero ati kula lho. Kula tapi mboten ati bantah. Jero ati kula. Lho ya apa iki Mbak iki? Aku iki takon iki gak ngomong ya gak ngomong, jawab apa ngono jenenge kula manut. Lek kalau ngomong kok malah njebus sekolah kamu gak mampu ngadakno materi iki. Ngoten, kula rada ati akhire mungkin mbak-mbak kula ngamuk kaya ngono. Kayak semua ya Mbak. Diselang, pengini langsung. Kok njebus ngenten